Baik, berjumpa lagi di pertemuan ke-5 dan ke-6 ya. Di modul ke-6 ini kita akan masuk di pertemuan ke-5 dan ke-6 ya. Nah, di pertemuan ini kita akan membahas tentang retrieve, group filter, dan pattern matching ya. Itu apa aja? Ya, kita lihat di modul ya. Tujuannya adalah setelah kita melakukan percobaan ini, Anda diharapkan dapat mampu meretrieve data dan mengelompokkannya. Kedua, mampu menampilkan data dengan pencocokan pola atau karakter. Dasar teorinya seperti ini ya, retrieve SQL dengan group by dan having ya. Contohnya ini, kalau klausa group by itu digunakan untuk melakukan pengelompokan data dengan sintaksnya seperti ini ya, select field 1, sum field 2 ya, dari atau from table, nama tabelnya apa, terus kita bikin klausa group by berdasarkan field 1 gitu ya. Nah, nanti Anda bisa lihat di sini ya. Kemudian sebagai contoh nanti kita akan contohkan ya. Klausa having digunakan untuk menentukan kondisi bagi klausa group by ya. Kelompok yang memenuhi having saja yang akan dihasilkan. Sintaksnya seperti ini ya. Select field 1 from nama table, group by field having count field 2 gitu loh. Nah, ini ya. Terus ada yang namanya pattern matching ya. Pattern matching itu pencocokan pola ya. Pencocokan pola atau karakter. Nah, kalau biasanya kita menggunakan sintaks sama dengan ya. Nah, sekarang kita akan menggunakan yang namanya sintaks like ya. Kalau sintaks sama dengan itu, pencarian karakternya harus sesuai dengan kata yang kita tulis. Tapi kalau dengan menggunakan like, itu hanya sedikit kata aja yang kita buat, misalnya kayak flash disk. Nah, kita ketikkan flash aja dengan karakter tertentu, itu nanti akan dimunculkan gitu loh. Tapi kalau kita menggunakan sama dengan, itu nggak bisa. Jadi yang harus lengkap gitu loh. Misalnya flash disk, ya tulis flash disk gitu loh. Jadi nggak bisa ini ya. Kalau ini kan ada hard disk, ada MP3. Nah, ini kan ada flash disk nih. Kalau kita tulis flash aja, dia tidak akan ketemu kalau pakai sama dengan, sintaks sama dengan ya. Kita coba ya nanti ya. Nah, di pola pattern matching ini, SQL itu ada simbol khusus yang dipakai untuk pencocokan pola. Ada simbol persen, ya, ada simbol underscore ya. Nah, simbol persen itu digunakan untuk mencocokkan karakter sebelum atau sesudah tanda persen. Kalau simbol underscore mencari karakter sebanyak jumlah tanda ini gitu loh. Ada tanda ininya nggak di dalam nama data kita itu gitu loh. Contoh ini kan ada like glows go ya. Ini kan pakai persen persen, artinya ketika ada nama Gloslow di depan huruf ya, di depan sini itu dimunculkan, atau nama Gloslow di belakang itu akan dimunculkan ya. Nah, ini bentuk umumnya seperti ini ya, select bintang from nama table di mana atau where nama kolom like. Nah, ini pakai seperti ini ya. Nanti kita coba. Oke. Nah, ini praktik-praktiknya Anda coba kerjakan nanti di rumah ya, menggunakan komputer Anda. Nah, kita coba ya. Mari kita coba ininya, penggunaan di SQL-nya. Kita coba ya, kita masuk ke SQL dulu ya. Masuk ke SQL. Ini kita akan ketik seperti biasa ya. Kita masuk ke SQL dulu. Ya, sudah itu kita ketik MySQL minus u, passwordnya atau usernya root ya. Nah, di sini kita coba show database dulu ya. Nah, di minggu-minggu lalu kita punya database dengan nama ini ya, CV Sejahtera ya. Ya, kita use CV Sejahtera.
Nah, sekarang sudah pakai CP Sejahtera, kita lihat di dalam CP Sejahtera tuh ada tabel apa aja. Ada tabel barang, jasa, dan pelanggan ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh tabel barang aja ya. Kita ini ya, coba kita lihat data yang ada di tabel barang. Select asterisk atau select bintang ya, from barang. Nah, yang muncul adalah seperti ini ya. Sudah ada datanya. Nah, kita coba sekarang menggunakan sintaks retrieve SQL dengan group by atau having ya. Nah, di group by itu, nah dia minta seperti ini ya. Select field 1, boleh pakai sum field ini dari nama table group by field 1. Kita coba ya. Dari data kita yang ada itu kita coba ya. Dari data kita yang ini ya, kita coba untuk masuk ke situ ya. Ya, kita coba select ya. Apa tadi, field 1 misalnya, field satunya kode barang ya. Kode barang ya. Koma, kita sum ya. Apa, sum field 2. Jangan di field 2 lah, kita sum di harga lah ya. Sum harga. Sum harga, oke. Dari from ya. Nama tabelnya apa? Kalau di modul kan diminta nama tabel tuh. Nih, diminta nama tabel kan? Dia minta nama tabelnya apa? Baru group by, baru fieldnya ya. Field 1 ya. Kita coba. Ya, coba kita lihat dulu ya. Oke, ini sudah tadi ya. Select kode barang, sum harga, from apa? From nama tabelnya, nama tabel ya, barang ya. Group by, ini boleh huruf besar, boleh huruf kecil ya, nggak masalah. Field 1, jadi kita group by berdasarkan KD barang. Kalau kita enter, yang akan muncul ini data kode barangnya dengan harga ya. Nah, itu berdasarkan ini ya, di group by berdasarkan kode barang. Nah, kalau Anda lihat baik-baik ya, dia akan ini ya, mensortir ya berdasarkan ini ya. Ada group by berarti berdasarkan kode barang. Kode barangnya ini adalah ini ya. Nah, jadi duluan kode barang baru harganya berapa. Ini juga berlaku kalau kita coba pakai, misalnya ya, saya coba ini pakai nama barang ya. Nah, sekarang ini kita ganti nama barang. Underscore barang ya. Nah, kalau kita enter, nama barang yang dimunculkan dengan harganya. Itu pengelompokan group by, itu artinya dikelompokkan berdasarkan nama barang ya. Yang dimunculkan tabelnya apa aja? Yang dimunculkan fieldnya adalah nama barang dengan harga ya. Kira-kira untuk group by seperti ini ya. Nah, sekarang kita masuk ke di modul, ada contoh dari having ya. Nih, di having ya. Kita bisa menggunakan sintak ini. Ya, kita bisa menggunakan sintak ini, kita coba ya. Kita coba masuk ke dalam ini ya. Kita coba select misalnya field 1 ya. Nama barang. Ya, kita bikinlah nama barang dari from nama table berarti nama barang ya. Nama tabelnya barang kan. Kita group dulu. Group by berdasarkan nama barang. Oke. Having count field lainnya gitu. Misal kita mau field apa nih? Field
property ya, di barang. Misalnya kita mau pakai ini, salah. Sudah, kita enter. Nah, jadi yang akan dimunculkan nama barang ya. Nama barangnya yang dimunculkan kalau menggunakan having count ini ya. Silakan nanti Anda coba ya, Anda coba yang tentang having count dan yang pattern ya. Di ruang praktikum boleh dicoba ya. Nah, sekarang kita masuk ke pattern matching ya. Pattern matching itu isinya adalah yang saya bilang tadi lah, like atau sama dengan ya. Nah, kita gunakan seperti contoh ya. Ini ya. Anda bisa lihat di modul, kita bisa lihat seperti contoh. Yuk, kita coba masuk ke ini dulu. Nah, ini kan ada apa ya? Kita coba masuk select bintang aja dulu ya, select bintang semuanya, select asterisk semuanya, select bintang from barang. Nah, munculnya seperti ini kan. Nah, sekarang kita coba yuk cari dengan nama flash aja ya, apakah bisa muncul ya. Kita pakai ini, di sini kan ada nih, di bawah ini di modul ini ada yang pakai seperti ini, like char persen, like char persen char gitu ya. Yang seperti ini kita coba ya, kita coba cari dengan model seperti itu. Kita tes langsung di ini ya. Yuk kita coba, misalnya ya, saya mau mencari select bintang from nama tabelnya tabel barang ya. Kita mau cari dari barang ya, dimana where nama kolom ya, nama kolomnya apa, saya mau nama kolom barang ya, saya mau nama kolom barang. Like ya, yang mau saya cari adalah kata flash ya, flash. Nggak masalah kita huruf besar atau kecil. Lalu saya kasih persen di belakang ya, kemudian saya akhiri dengan titik koma. Yang muncul adalah flash disk saja ya. Tapi kalau kasusnya saya hilangkan persen yang di belakang, kemudian saya tambahkan ini persen di depan, ketika saya enter itu empty. Karena apa? Karena di dalam database kita yang kata-katanya di belakangnya ada flash itu tidak ada gitu ya. Yang ada adalah yang ada di depan. Nah, kalau yang posisinya seperti ini, saya kasih persen di belakangnya lagi ya, flash persen flash persen gitu ya. Nah, yang dimunculkan adalah ini. Jadi kata sebelumnya dicari, kata setelahnya ya dibiarkan gitu loh. Mau apa aja boleh gitu loh ya. Misalnya saya mau mencari disk gitu ya, disk gitu ya. Nah, ini akan dimunculkan dua data dimunculkan, ada kan, ada disk, ada hard disk, ada flash disk. Nah, bedanya kalau Anda mencari dengan ini ya, dengan where nama barang sama dengan ini harus sesuai. Anda kalau mau nulis ini harus sesuai, nggak bisa Anda bikin seperti ini lalu di koma, pasti empty hasilnya gitu. Nah, dia harus lengkap dan harus biasanya, saya coba dulu ya huruf kecil semua, biasanya case sensitif ya, huruf besar kecilnya dia diperhitungkan, tapi nggak tahu, coba kita enter, nah muncul ternyata nggak sensitif, nggak case sensitif ya, jadi huruf kecil juga boleh. Nah, dia harus begini kalau pakai sama dengan. Bedanya dengan pakai like adalah seperti tadi, kita cuma bisa menulis sedikit saja karakter, dia mencari yang ada kata flashnya atau yang ada kata disknya aja boleh. Nah, kira-kira untuk pencarian seperti ini Anda bisa nanti coba ya di ruang praktikum ataupun di rumah, silakan dicoba ya. Materi kita tentang retrieve ya, tentang retrieve, tentang group, filter, dan pattern matching
Ya, saya pikir untuk pertemuan saat ini sudah sampai di sini. Terima kasih dan sampai berjumpa kembali di lain kesempatan.